Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Oke, yang terhormat Dr. Anifudin Madun MAG dan Dr. Heratul Idawati Mahmud MBDI selaku pengasuh pesantren Subrikan Warai Bani Fidab, dan yang terhormat Ahmad Azmi Amik dan Muhammad Azwar Zamzuri selaku Direktur Pesantren Subrikan Warai Bani Fidab, dan yang terhormat pula keluarga Nifida, Abah Mahmud, Umar Usman, Neng Kamila, Neng Zara, dan Neng Faria. Oke, yang terhormat juga ada Mama Pengurus serta jajaran-jajarannya, dan yang terhormat pula guru-guru di sekolah, dan yang terhormat pula buat Mbak Rifki Amiratul Hadi selaku koordinator peta imajinasi, dan yang terhormat pula buat Mbak Konia Nur Asmanusnya selaku ketua kelompok PI. Nah, perkenalkan, nama saya Sania, saya dari kelas 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda, apa sih Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda itu adalah suatu ikrar atau janji para pemuda Indonesia kepada dia itu berjanji pada negara untuk selalu mengitukan kayak persatuan, keanekaragaman, membentuk kekuatan untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi maksudnya gini, jadi para pemuda Indonesia itu dia itu berikrar atau berjanji kepada bangsanya atau kepada negeri Indonesia untuk selalu mempertahankan persatuan, keanekaragaman, karena Indonesia kan beraneka ragam bahasa, budaya, adat, agama, ya banyak lah ya situ. Dan juga untuk agar kan kita kan bersatu, gunanya itu untuk membentuk kekuatan dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kan pada waktu Sumpah Pemuda itu atau pada tahun 1928 kan masih dalam penjajahan. Jadi kita tuh kan ingin merdeka dari para penjajah. Jadi kita tuh pertama itu merumuskan Sumpah Pemuda atau mempersatukan atau memperkuatkan agar para pemuda-pemuda Indonesia itu bisa menjadi pemuda yang tangguh dan berguna bagi bangsa. Yang kedua itu adalah hasil kongres pertama dan kedua. Nah, hasil kongres pertama itu kongres pemuda pertama itu dilaksanakan pada 30 Maret sampai tanggal 2 Mei 1928. Nah, itu untuk membentuk Badan Sentral Kemajuan untuk memajukan pahan persatuan. Kayak untuk ya udah itu kayak mematangkan kayak persatuan kita tuh kayak udah lah, kita tuh sebangsa. Kita para pemuda sebangsa, tujuan kita hanya satu, kita hanya satu, yaitu untuk membebaskan Indonesia dari penjajah atau memerdekakan bangsa Indonesia. Lalu mengutamakan hubungan organisasi pemuda. Jadi kita tuh dulu tuh kan waktu muda itu kan ada kan kayak Jong Cilebes, Jong Sumatera Pun, Jong Ambon, Jong Java, Jong itulah kayak itu kan kayak persatuan atau organisasi dari setiap daerah itu ada organisasi untuk para pemuda. Nah, karena itu para pemuda itu kayak dilatih kayak buat belajar ini kayak gini-gini. Nah, itu untuk bakalnya dalam melawan para penjajah kayak gitu. Pada Kongres Pemuda yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, itu untuk menegaskan cita-cita para pemuda untuk tanah air Indonesia dan menetapkan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Itu hasil dari Kongres Pemuda yang kedua. Situ yang ketiga adalah keberhasilan. Nah, ketika kita tuh kayak berhasil kan habis kayak melakukan Sumpah Pemuda, itu udah berhasil. Habis itu kita tuh masih tetap memproklamasikan atau membuat proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Situ yang kayak yang ditandatangani atau yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, Soekarno dan Muhammad Hatta. Situ dan pada akhirnya itu sampai pada titik puncak semangat yang akan terus diperpanjangkan sampai tanggal 17 Agustus 1945. Dan itu terbentuk dan hasilnya itu menjadilah terbentuk persatuan dan kesatuan rakyat negara Indonesia. Yang terakhir itu kita tuh mendapatkan pada saat semangat Sumpah Pemuda itu kayak tercermin dalam
apa ya? Pada dalam tanggal 28 Oktober 1928 itu, karena kita tuh kan udahlah Indonesia udah bersatu. Itu ratu kayak udah bersumpah kalau tanah air kita itu cuma satu, yaitu tanah air Indonesia. Itu berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia, dan kita selalu menjunjung persatuan dan kesatuan bahasa Indonesia, dan berbahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, oke. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf apabila banyak salah kata atau salah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.